Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, sahabat jiwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang manusia dan sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Khalik, pasti ada tujuan dan maksud kenapa Allah menciptakan kita. Salah satu diantaranya Allah berfirman di Quran surat ke-51, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kesampingkan bangsa jin, kita fokus pada diri kita sebagai seorang manusia. Apa yang Allah inginkan dari diri kita? Allah ingin kita beribadah dan mengibadahi Allah sebagai Khaliknya kita. Maka setelah syahadatnya kita dalam rukun Islam, ada sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada kita yang disebut dengan kalimat salat. Bahkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat ketiga, Allah sampaikan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau kita ingin jadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah, syaratnya sederhana. Satu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kita mengerjakan sholat dengan keimanan kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan keimanan maka akan menjadi amal soleh dan kebaikan buat kita semuanya. Kalau sudah fokus pada amal soleh dan kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah pasti akan mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, sahabat jiwa semuanya, pengen masuk surga apa masuk neraka? Nah, kalau kita ngelihat diri kita nih ya, dan harus jujur, kira-kira nih masuk surganya secara langsung atau masuk surga tapi transit? Itu sebuah refleksi diri sebetulnya. Kalau kita mau jujur, sebetulnya besar kemungkinan kita akan masuk surga tapi transit dulu. Di mana tempat transitnya? Dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Amal soleh kita terkhusus sholat tidak akan pernah bisa cukup membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak dari kita yang sholat pikirannya masih kemana-mana. Betul apa benar? Betul. Kita buka surat keempat, surat An-Nisa ayat 43. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Kata Allah, hei Ridho Febri, hei hamba-hambaku yang ngakunya beriman, jangan kamu kerjakan sholat sedangkan kamu tidak paham dengan bacaan-bacaan yang kamu baca di dalam sholat. Sehingga sholatmu terkesan seperti orang yang sedang mabuk. Apa bentuk konkretnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Nah, akhirnya apa? Akhirnya semakin membuat hati kita berat betul. Berat untuk mengerjakan sholat. Akhirnya sholatnya kita lepaskan perlahan demi perlahan. Karena apa? Karena banyak dari kita yang menganggap sholat itu beban. Yang namanya beban itu kan selalu berat. Saya pegang mic, kalau dipegang berjam-jam, ini tangan saya jadi pegel. Maka jangan pernah menjadikan sholat itu sebagai beban. Kalau kita ingin terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk mengerjakan sholat. Artinya, kenapa kita banyak di antara kita di luaran sono yang akhirnya meninggalkan sholat?
Karena banyak dari kita yang menganggap sholat itu sebagai sebuah beban, sebuah kewajiban. Ketika sudah azan, ya ampun perasaan tadi itu baru aja zuhur. Tapi kenapa sekarang sudah sholat asar? Baru aja asar, tapi tiba-tiba kenapa sudah jadi sholat maghrib dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita menjadikan sholat itu sebagai beban agar tidak malas dan tidak berat dilakukan dan dilaksanakan oleh kita. Yang kedua, kenapa banyak orang yang malas mengerjakan sholat? Karena terlalu cinta dunia. Banyak orang-orang yang kerja gelap ketemu gelap ya, sampai akhirnya menyampingkan dan meninggalkan ibadah utamanya yang menjadi pembeda antara muslim, beriman dan juga kafir, yaitu ibadah sholatnya. Maka boleh kita mengejar dunia karena hidup kita butuh dunia, tapi jangan lupakan apa yang menjadi kewajiban utama kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Bahkan dalam sholat kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Coba lihat hati kita raba para sahabat jiwa semuanya. Betulkah kita mengerjakan sholat ini dengan niat-niat yang benar cari ridha Allah, atau justru malah hanya ingin mendapatkan dunia makanya kita sholat? Salah. Jangan sampai kita sibuk dan capek mengejar dunia tapi lupa kepada sang pemberi dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang membuat kita merasa berat dalam mengerjakan sholat? Jawabannya sederhana, banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu akhirnya membuat hitam hati kita. Teman-teman semuanya, maaf banget, siapa yang ngasih hidup kita? Siapa yang ngasih nafas kita dengan normal? Siapa yang ngasih kita gaji, uang, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari, ya. Bahkan kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya keluarga, punya orang tua. Siapa yang memberikan itu? Allah. Lantas pertanyaannya, Allah sudah menghujani kita dengan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Pertanyaan sederhana, balasan apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah bangun di tengah malam, kemudian ada dialog dengan ibunda Sayyidatina Aisyah. Aisyah itu pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngapain sih kamu tuh capek-capek malam berdiri kaki sampai bengkak, padahal engkau sudah diampuni semua dosa-dosanya, engkau sudah dimaafkan segala kesalahannya, bahkan engkau adalah nabi dan rasul yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab dari Rasulullah Muhammad SAW? Ya Aisyah, salahkah aku kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sholat itu bukanlah beban. Sholat itu harus kita utamakan daripada dunia yang kita kerjakan. Sholat itu pun bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Karena setiap sholat yang kita kerjakan atas dasar kesadaran bahwa inilah wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya gak ngerasa berat. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada masalah yang kita cari siapa? Allah. Allah katakan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat sebagai penolongmu. Tahan-tahan diri dulu. Jangan membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Ambil wudhu dulu. Tenangkan hatimu. Sujud kepadaku. Dan curhat semuanya kepadaku. Maka sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kenapa kita nggak sholat? Bukan karena kita capek. Bukan karena kita nggak punya waktu. Bukan karena kita lelah dengan semua aktivitas dalam setiap pekerjaan kita. Bukan karena itu. Jawabannya sederhana. Sebetulnya kita nggak sholat itu karena Allah lagi nggak mau ketemu kita sama sekali. Harusnya sedih kita. Sebagai seorang hamba, contohnya sebagai seorang anak, orang tua kita nggak mau ketemu sama kita, ya Allah, sedihnya luar biasa. Kita sering berpikir, apa salah saya? Kok orang tua saya nggak menemui saya? Bayangkan Allah, pemilik alam semesta yang memberikan kehidupan bagi kita, memberikan rizki, memberikan orang tua, memberikan anak, memberikan pasangan dalam hidup kita, ternyata gak mau ketemu kita sehingga kita malas dan enggan untuk mengerjakan sholat.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada bimbingan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Malam ini kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita dan juga seorang tamu inspiratif. Guru kita yang nanti akan memberikan nasihatnya ada Ustadz Ridho Febri yang tadi juga sudah kita dengarkan tausiahnya, serta nanti akan ada Ustadz Muhammad Asad dan tamu inspiratif yang akan berbagi hikmah dari pengalaman hidupnya. Dalam tema kita malam ini, mengapa berat hatimu bersujud padanya? Tentunya tema ini kita pilih bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab atau 16 Januari 2026 kemarin. Dan malam hari ini berkaitan dengan tema tersebut kita juga telah mengundang seorang narasumber inspiratif. Beliau ini merupakan seorang artis, penyanyi dangdut, namun ia menemukan ketenangan dan juga kedamaian dalam melaksanakan sholat. Dan itulah yang membukakan pintu hidayah Allah kepadanya sehingga ia kini telah berhijrah memperdalam ilmu agama. Langsung saja saya panggilkan narasumber inspiratif kita malam hari ini sahabat, ialah Selvi Nafilah. Silahkan Teh Selvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Teteh setelah hijrah saat ini apa nih kesibukan Teh Selvi? Apakah masih sibuk di dunia musik atau mungkin ada kesibukan aktivitas lainnya? Alhamdulillah dalam waktu dekat Selvi lagi proses pembuatan video klip untuk lagu religi. Masya Allah. Jadi ada 2 lagu, insya Allah nanti senantiasa Allah mudahkan semuanya sehingga nanti bisa di launching dan insya Allah bisa menjadi manfaat untuk semua kaum muslimin di seluruh Indonesia. Masya Allah, berarti ini adalah album religi pertama Teteh atau keberapa Teh? Kalau religi yang pertama, tapi tahun kemarin Selvi sudah launching juga lagu untuk Hari Raya. Hari Raya Lebaran, tapi yang sekarang khusus untuk lagu religinya. Nanti kita tentunya akan membahas lebih dalam lagi tentang kisah dan juga pengalaman hidup dari Teh Selvi Nafilah, sahabat jiwa. Namun usai jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana. Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda. Renungan Jiwa dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sareng kita. Itulah dia sahabat jiwa cuplikan singkat profil dari narasumber inspiratif kita malam hari ini ada Teh Selvi Nafilah. Teteh sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung di program Renungan Jiwa malam ini. Tadi kita sudah saksikan sedikit ya cuplikan dari profil singkat Teteh. Nah kalau dilihat nampaknya perjalanan hijrah seorang Selvi Nafilah bukanlah sesuatu yang instan tentunya ya Teteh ya. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Teh, momen awal Teh Selvi ini yakin untuk bertransformasi, hijrah, bahkan sekarang sudah 1 tahun ini ya mengenakan hijab. Itu momen-momen awalnya itu seperti apa Teh? Bismillah. Momen awal buat Selvi sebelumnya tiada daya dan upaya Selvi sebagai manusia, semua kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati setiap manusia. Pasti tapi ada triggernya pasti gitu. Pada saat itu Selvi merasa bahwa di tahun 2023 itu merasa kok kehidupan ini sepertinya ada yang kosong, ada yang hilang. Jadi hidup tuh hanya di mode bertahan, survive aja, mengurus anak, bekerja, habis itu menikmati hasil pekerjaan dan sholat pun masih on and off. Pada saat itu 2023 ada seperti dorongan selain kayaknya Selvi harus berubah, tapi bingung apa nih yang harus dirubah. Dimulai dari kalau setiap lihat kajian ataupun kita di YouTube atau dakwah-dakwah, itu hati tuh apa ya kayak tersentuh dan sangat mellow. Jadi kayak ada seperti tarikan Selvi untuk kayaknya ini yang hilang di dalam diri, di dalam batin dan ruh Selvi gitu. Pada saat itu
Dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Safi meyakini itu, Safi langsung berniat sepertinya saya harus rubah keimanan saya, tapi saya mulai dari mana? Karena Safi pada saat itu tidak punya guru, tidak ada komunitas kajian dan lain-lain. Akhirnya Safi berpikir, oke, saya harus rubah dari mulai tidak meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan apapun. Pada saat itu Safi berkomit dengan lifestyle Safi yang masih belum seperti sekarang, yang masih pergi sama teman-teman ataupun bekerja dan lain-lain gitu. Jadi triggernya itu di awal 2023, di situ Safi berniat berangkat umroh. Akhirnya Allah bimbing Safi sampai di 2025 ini, gitu sayang. Masya Allah, jadi ada semacam tarikan hati begitu ya, Allah bukakan hidayah untuk Mbak Selvi. Kalau dari Ustadz sendiri mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Selvi, boleh? Bismillah, hidup di dunia entertain pasti nggak mudah. Dengan semua dinamika, ujian, masalah. Ada satu hal yang menarik dari kisah proses menuju hijrah yang dilakukan sama Mbak Selvi. Lagi mabok masih sempat sholat. Itu dia. Nah ini keren. Lagi mabok masih sempat sholat. Padahal Allah sendiri bilang untuk melarang kita sholat itu jangan sampai ke orang yang lagi mabok. Nah ini justru malah tarikan hatinya dalam kondisi mabok tapi masih bisa mengerjakan sholat. Nah saya mau tanya Mbak Selvi, apa sih yang mendasari Mbak Selvi mau tetap sholat walaupun dalam kondisi setengah sadar ya, atau mungkin hampir hilang sepenuh kesadarannya tapi tetap mau sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ada sebab besar dan itu yang harus kita dengar langsung dari Mbak Selvi tentang alasannya. Bismillah. Itulah tadi mungkin Pak Ustadz, kekuatan daripada Safi sebagai manusia itu, dan Safi tidak pernah malu untuk sharing ini karena Allah itu maha pengampun, maha memberikan hidayah kepada siapapun yang mau dan mengejar cintanya Allah itu, Allah insya Allah mudahkan. Pada saat itu ada salah satu sahabat Safi, ini di luar agama Islam, berbeda agama. Pada saat itu Safi bilang Safi mau berubah dan teman Safi ini support. Jadi ketika kita hangout gitu pergi, justru dia yang mengingatkan, Kak ini udah asar. Jadi itu diantar ke musola di mall, jadi itu antara setengah bingung tapi itu sudah bawa ya, bawa mukena itu sudah ada di tas karena Safi sudah niat. Jadi diantar sama sahabat yang bukan muslim justru, jadi di situ Safi diantarkan, ditungguin sholat. Di mall itu Safi masih ingat di area Senayan. Setelah Safi selesai sholat, itu turun dari eskalator, itu seperti kayak nge-freeze. Jadi kayak tiba-tiba di pause dan kayak ada satu titik kayak ketenangan yang sangat amat luar biasa yang Allah patrikan di dalam hati Safi. Di situ pada saat di eskalator mall itu Safi merasa kayak, Robku dalam saya keadaan begini pun Allah itu memberikan rasa cintanya walaupun saya dalam keadaan yang sangat amat tidak suci. Dari situ Safi meyakini bahwa ini adalah start awal bahwa Allah maha pengampun, Allah membukakan pintu hidayah bagi siapapun. Dari situ Safi ingin mengejar cintanya Allah. Masya Allah. Jadi itu kekuatan, semua kekuatan dari Gusti Allah, Safi meyakini itu Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata pelajaran besar dari beliau yang bisa kita tarik bahwa Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Salat itu bukan untuk orang yang suci, tapi salat adalah sarana untuk orang-orang yang mau mensucikan diri. Masya Allah. Jadi berarti Allah melihat Mbak Selvi adalah sosok yang mau mensucikan diri dan Allah membuka pintu hidayahnya untuk Mbak Selvi. Begitu ya Ustadz ya. Oke, itu dari Ustadz Ridho. Kalau dari Ustadz Muhammad Asad, apa yang ingin ditanyakan kepada Teh Selvi? Baik Mbak Selvi,
Insya Allah Allah berikan hidayah yang nggak semua orang bisa merasakan hidayah itu. Jadi ini tentu sesuatu yang harus disyukuri betul ya. Mungkin kalau saya ingin bertanya, dulu kan Mbak Selvi berarti pernah mengalami momen-momen bandel lah ya dalam hidup gitu ya. Lalu Allah berikan hidayah, momen yang terbaiknya saat ini gitu. Apa titik terendahnya mungkin waktu itu yang pernah dirasakan? Dan kenapa panggilan Allah ini Mbak Selvi anggap kayaknya harus sekarang nih, karena kan nggak semua orang saat kilatan hidayah itu datang dia mau ambil, dia bilang mungkin besok aja deh, masih ada umur nih, besok aja masih muda. Apa yang membuat Mbak Selvi melihat titik terendah itu Allah kasih hidayah lalu Mbak Selvi mau ambil itu? Ada satu yang selalu Selvi lakukan walau dalam keadaan belum hijrah seperti sekarang, yaitu Selvi selalu berdoa dalam keadaan apapun. Robku, hujanilah aku dengan kasih sayang, rahmat dan hidayahmu, tunjukkanlah, bimbinglah. Di situ Selvi tergerak untuk sholat tahajud, walaupun dalam keadaan itu kadang pulang dari mana, Selvi tahajud dan Selvi tidak pernah lepas doa selamat. Dan di situ Selvi start untuk membaca Al-Quran setiap hari, minimal 1 lembar, 2 lembar setelah sholat 5 waktu. Jadi di situ titik terendahnya itu kok Selvi merasa tidak tenang. Jadi mau ada uang juga sama aja, mau tidak ada uang apalagi makin gelisah gitu. Jadi apa ini? Karena apa sih? Bahwa Selvi lupa bahwa Selvi ini lahir ke bumi ini untuk apa? Yang Selvi sibuk mengejar dunia pada saat itu Allah gerakan, dan Selvi pada saat itu dikasih mimpi-mimpi juga ya. Ada mimpi-mimpi, lalu banyak ujian, soal hidup lah, kita nggak mau bilang ujian ya. Titik terendahnya yang paling dalam itu ketika Allah itu memisahkan Selvi dengan anak Selvi pada saat itu. Yang kita sudah belasan tahun, 16 tahun bersama, di situ menjadi jembatan yang paling Selvi ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bahwa Allah itu maha pencemburu. Allah mau banyak berbicara dengan Selvi, karena di rumah itu kan cuma Selvi, anak dan Mbak pada saat itu. Ketika anak dipisahkan dengan jarak, dari situ Selvi sendiri, dari situ yang Masya Allah, dari situ Allah mulai menunjukkan kebesaran dan kasih sayangnya. Gitu, Mas. Itu tahun berapa Mbak sempat berpisah dengan anak? 2024. 2024, padahal Mbak Selvi ini memulai perjalanan hijrah Dari pada tahun 2023. Iya. Berarti itu justru ketika Mbak Selvi sudah memperbaiki sholat Mbak Selvi, sudah betul. mendekatkan diri ke Allah, Allah berikan ujian di situ ya. Oke, nanti kita akan berbincang lebih jauh ya bersama dengan Mbak Selvi, kemudian juga Ustadz Muhammad Asad dan Ustadz Ridho Febri. Sahabat jiwa, tetap di Renungan Jiwa, kita jeda terlebih dahulu. Alhamdulillah sahabat jiwa, kembali lagi kita dalam program Renungan Jiwa dengan tema kita malam hari ini, mengapa berat hatimu bersujud padanya. Dengan narasumber inspiratif kita malam hari ini ada Teh Selvi Nafila, Ustadz Muhammad Asad dan juga Ustadz Ridho Febri. Teh Selvi, pertanyaan saya di segmen sebelumnya ya Teh ya, mengenai Teteh ternyata ketika sudah memulai perjalanan berhijrah justru ada di titik terendah, mendapatkan ujian lagi dari Allah. Bagaimana hal itu terjadi Teh? Dan apa yang membuat Teteh ini tetap berjalan ke depan dan akhirnya bisa melewati masa-masa terendah tersebut? Jadi yang setelah Selvi proses berhijrah setelah 1 tahun, dari 2024 akhir itu ada satu soal kehidupan dari Allah yang ternyata pada saat itu Selvi terpisah dengan anak yang Selvi tidak pernah hidup sendiri seumur hidup Selvi. Jadi pada saat itu entah kenapa ketika anak memutuskan untuk Bunda, Mikala mau tinggal bersama ayah karena pengen sekolah di sana, hati ini seperti digenggam, seperti diberikan, kayak seperti dipeluk gitu, dan
ketenangan yang sangat luar biasa yang Safi tidak pernah rasakan sebelumnya. Dan Safi bilang, iya gak apa-apa. Walaupun hati hancur pada saat itu, disitulah Safi bahwa oh ini kebesaran Allah. Oh ini hidayah, ini sepertinya adalah kekuatan dari Allah. Safi ambil pada saat itu dan tidak mudah ya untuk hidup sendiri itu. Tapi di situ Safi meyakini bahwa kata Allah, Safi di rumah ini cuma ada kamu dan saya. Sekarang Safi mau apa? Jadi Safi di situ betul-betul sekuat Safi, semampu Safi dengan minim ilmu, Safi lakukan semua. Karena di situ Allah gerakan, Safi membaca Al-Quran setiap hari. Lalu dari situ sholat malam dan zikir. Dari situ Allah bukakan semua sampai di 2025 Safi dapat hidayah di bulan Rajab Pak Ustadz. Di bulan Rajab di tanggal 3 Januari Safi di hari Jumat, Safi masih ingat di hari Jumat ketika Safi selesai sholat zuhur itu Safi membaca Al-Quran pada saat itu. Dan di situ Safi seperti diputar semua ibu, semua dosa-dosa yang Safi lakukan. Setelah Safi sholat, Safi mengaji dan Safi doa sama Allah. Robku, jika ini memang gerakan dari Allah, Safi harus berhijab. Tolong kuatkan diri Safi. Setelah itu Safi buka lagi Al-Quran. Pak Ustadz, Safi buka Al-Quran itu masuk ke juz 18, surah An-Nur ayat 31. Firman-Nya Allah yang menyerukan, wahai kaum muslimin, jagalah pandanganmu, memelihara kemaluanmu dan tutupkan kain kerudung ke dadamu. Jadi kekuatan daripada Al-Quran itu sangat, Masya Allah. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Itu yang Safi rasakan, makanya Safi mau sharing. Safi tidak malu apapun atas apa yang Safi lakukan sebelumnya. Tapi Allah mengantarkan Safi ke sini dan memberikan hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Ini berarti konteksnya adalah Mbak Selvi ini sudah berpisah dengan suami dan anak Teh Selvi ini kemudian tinggal selalu bersama Teteh, tapi ada momen tiba-tiba Ananda tercinta ini memilih untuk bersama ayahnya. Betul. Begitu ya. Tapi ini kalau bisa diterjemahkan begitu ya, Teh Selvi ini menerjemahkan cinta Allah dengan benar ya Ustadz. Dengan perilakunya langsung. Dengan perilaku langsung. Betul. Karena artinya Allah ingin Teh Selvi ini lebih fokus untuk beribadah. Tadi Teh Selvi bilang tidak ada orang lain di rumah ya yang biasanya hanya berdua dengan anak. Ternyata itu membuat Teteh jadi justru lebih banyak sholat ibadahnya begitu ya Teh ya. Gimana Ustadz melihatnya? Ini beliau mengamalkan beberapa ayat di dalam Al-Quran, diantaranya Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 214 kata Allah gini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jannah itu kan surga identik dengan bahagia. Kata Allah gini, aku tidak membiarkan kamu hidup dengan bahagia secara gratis sebelum kamu aku uji. Nah ujiannya Teh Selvi, anaknya justru minta kembali ke ayahnya dulu. Tapi beliau punya satu keyakinan yang luar biasa teman-teman. Apa? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah tuh dekat. Bagaimana Allah menolong kita saat kita sakit, terluka, kecewa dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza maridtu fahuwa yasfin. Hambaku, kamu capek, kamu lelah, kamu sakit hati, ayo datang kepadaku, ngadu kepadaku. Dan Allah kuatkan dengan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sujud yang lebih banyak, minta kepadaku dan adukan semuanya kepadaku. Dan itu dilakukan sama Teh Selvi dari beberapa ayat yang Allah sampaikan lewat sikap dan perbuatan beliau untuk memilih mendekat kepada Allah saat masalah dan ujian justru datang menghimpit, menumpuk dalam proses hijrah yang sedang beliau lakukan. Itu Masya Allah Mbak Indi. Masya Allah, tentunya semoga kita semua bisa mencontoh sikap baik tersebut ya. Oke, nah ini juga sahabat jiwa di sini juga ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Teh Selvi. Kami persilahkan kepada sahabat yang ingin bertanya, boleh perkenalkan dan apa ini pertanyaannya? Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola. Mbak Selvi, aku pengen tahu nih, gimana caranya Mbak Selvi tuh meyakinkan serta menguatkan diri buat berhijrah dan selalu istiqomah. Karena mohon maaf, banyak sekali public figure yang mungkin sudah berhijrah tetapi belum bisa istiqomah. Ya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan, Teteh. Bismillah. Jadi ada satu momen Safi selalu yakin akan doa. Jadi setiap umroh itu Safi selalu bilang, Robku kembalikanlah aku ke tanah suci Mekah dengan tingkat keimanan yang berbeda. Saya ingin mengejar, saya ingin ambil hidayah ini, saya mau perjuangkan. Tolong bantu Selvi, menguatkan hati Selvi dari segala godaan-godaan. Jadi Selvi kuatkan dengan doa, dengan sholat malam, dengan baca Al-Quran. Jadi dari situ Selvi ada momen Allah tuh menggiring Selvi tuh untuk nggak suka aja gitu. Jadi di rumah itu selalu video yang live dari Ka'bah itu setiap hari. Jadi musik pun olahraga tuh Selvi biasa olahraga tuh yang heboh gitu, musiknya kan musik yang wah pokoknya yang bersemangat. Itu tiba-tiba semua jadi musik-musik Islami ataupun dengerin podcast-podcast keagamaan, dakwah-dakwah keagamaan. Itu kurang lebih Selvi ada 1 tahun. Dan yang pasti Selvi merubah daripada apa yang Selvi lihat, apa yang Selvi dengar, dan puasa untuk keluar rumah. Apalagi setelah berhijab pasti ada soal-soal yang memang pekerjaan pun berubah. Kadang bosen, kadang capek, tapi memang ibadah itu harus dipaksakan. Selvi yakin Allah membantu kita, tapi kita sebagai manusia kita harus kejar, kita harus perjuangkan dan harus dipaksakan ibadah itu. Subhanallah, Masya Allah. Jadi memang nampaknya nih kalau kita bisa simpulkan dari apa yang dilakukan oleh Teh Selvi dalam menjalani hijrah adalah memperbaiki sholat ya Teteh ya. Betul. Jadi ternyata betul ya sahabat jiwa, ketika kita memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita, Masya Allah. Teh Selvi terima kasih sudah berbagi cerita pada malam hari ini kepada seluruh sahabat jiwa. Semoga apa yang menjadi hikmah dari kisah hidup Teh Selvi bisa kita contoh dengan baik ya, untuk memperbaiki hidup kita juga sahabat jiwa ke depannya. Sekali lagi Teteh terima kasih, sehat selalu, semoga selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sahabat jiwa kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas tadi tentang bagaimana ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu pasti akan diuji oleh Allah. Allah memberikan ujian tentu juga dengan solusinya. Ya, kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji olehnya. Jadi ujian maknanya bukan berarti Allah tidak sayang sama kita ibu-ibu. Tapi justru itu adalah tanda cintanya Allah. Love language-nya Allah. Dan semua dari kita pasti diuji. Tapi setiap ujian ya itu juga ada masa berlakunya. Ada masa kadaluarsanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin, setiap ujian tuh pasti akan selesai. Tidak ada ujian yang tidak selesai, itu enggak ada. Dan ujian itu udah custom spesifik nih. Ibu dapat ujiannya anak misalkan, ibu dapat ujiannya suami misalkan, ibu dapat ujiannya nih agak sabar mungkin di mertua mungkin. Ada lagi yang di kesehatan, keuangan, semuanya ada ujiannya. Dan bukan hanya ibu-ibu yang di depan yang berbicara ini pun ada ujiannya. Semuanya ada. Zaman dahulu pun ujiannya juga ada semuanya. Ada yang diuji oleh anak. Nabi Nuh diuji oleh anaknya.
ada yang diuji oleh istrinya. Nabi Lut, Nabi Ayub diuji oleh istrinya. Ada yang diuji oleh suaminya. Siapa? Siti Asyah. Siapa nama suaminya ibu? Fir'aun. Jadi kalau diuji, ingat ini adalah tanda cintanya Allah. Tapi Allah juga ngasih solusinya. Bukan hanya ngasih ujian doang, enggak. Solusinya Allah kasih juga. Dan di beberapa ayat Quran solusi itu ada. Dan salah satu solusi terbaik ketika ingin mendapatkan pertolongan Allah adalah sholat. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada lagi di ayat 153-nya Bu, mirip. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Bayangkan. Redaksinya kurang lebih sama di dua ayat yang berbeda. Maknanya ini betul-betul solusinya. Apa yang pertama tadi? Sabar. Yang kedua, sholat. Apa itu sabar? Sabar adalah menerima semua ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, idza asabaka syai' fala taqul law. Enggak boleh kalau ibu dapat ujian nih ngomong, coba saya enggak datang ke sana, saya enggak akan kena nih. Coba saya enggak ngelakuin ini, saya enggak bakal kena ujian ini, enggak boleh. Tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Yang pertama sabar. Yang kedua apa? Sholat. Ini adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kunci keselamatan dunia dan akhirat. Bayangkan, tidak ada ibadah yang Allah perintahkan kepada umatnya yang memanggil langsung Nabi SAW hingga ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, hanya sholat. Dari yang awal 50 waktu menjadi hanya 5 waktu. Ibu-ibu bayangin 5 waktu. Enggak lama. Berapa lama sekali sholat ibu-ibu? 5 menit mungkin? 7 menit? 10 menit? Iya. Lamaan mana sama dandan? Coba. Dandan. Berapa lama ibu kalau dandan? Sejam. Masya Allah. Bayangin. Sholat hanya 5 menit. Dandan 1. Jadi ayo sholat. Karena sholat inilah yang akan menyelamatkan ibu-ibu. Bukan dandan. Hanya orang-orang, kata Nabi ya. Orang-orang yang rutin melaksanakan sholat seperti dia membersihkan dosa-dosanya. Apa pendapat ibu-ibu kalau ada orang mandi 5 kali dalam sehari? Bersih gak Bu? Bersih. Itulah kalau kita melaksanakan sholat. Dan ketika ibu meninggalkan Allah, Allah pun akan meninggalkan ibu. Ketika ibu memperbaiki sholat ibu, Allah akan memperbaiki hidup ibu. Ya. Dan ketika sholat ada satu waktu yang sangat mustajab, yaitu ketika bersujud. Wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah kepada Allah. Kata Nabi SAW, jarak terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Minta sama Allah Bu. Allah bilang ud'uni astajib lakum. Allah kabulin semua doa ibu. Pasti dikabulin. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang harus nunggu. Yang penting jangan pernah lalai dalam berdoa. Apa itu lalai maksudnya? Ketika ibu sudah berdoa, lalu tidak atau belum dikabulkan oleh Allah, ibu bilang protes, ya Allah kayaknya doa saya gak dikabulin. Nah di momen itu doa ibu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika ibu yakin. Anda kembali menyaksikan program Renungan Jiwa, sahabat. Kali ini saya ingin memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang sudah hadir pada malam hari ini untuk bisa menyampaikan keresahan jiwanya atau mungkin menyampaikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Silahkan perkenalan dulu dirinya, namanya siapa ini Mbak dan apa pertanyaannya? Oke, Assalamualaikum Ustadz dan semuanya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya cerita sedikit dulu sebelum saya bertanya apa yang akan saya tanyakan. Namanya siapa Kak? Jingga. Jingga, oke, Masya Allah. Oke, jadi sebelumnya saya berlatar belakang dari keluarga yang broken home sejak kecil. Dari latar belakang itu membuat saya jadi seorang yang keras kepala. Jadi orang-orang sekitar saya, bahkan orang tua saya pun mengakui bahwa saya anak yang keras kepala. Saya menyadari bahwa untuk perempuan bagaimana bisa berdiri di kaki sendiri itu dengan pendidikan. Maka dari itu saya senang membaca, saya juga senang dengan banyak teori yang logis. Nah, sekeras-kerasnya saya sayang dengan ayah saya. Namun September lalu ayah saya meninggal dan itu membuat saya sangat shock karena ayah saya nggak sakit pertama. Ayah saya alhamdulillah setiap tahun tuh di medical check up dan kesehatannya sangat amat sehat dan umurnya juga masih 51 tahun. Itu benar-benar buat saya shock karena pada hari itu saya sedang di orang tua saya yang di Garut. Jadi jauh dari sini. Ayah saya tuh selalu mengajarkan ke saya bahwa di dunia ini tidak akan ada yang menolong kamu selagi itu manusia. Jadi saya benar-benar berprinsip bahwa hidup sendiri, maka dari itu saya selalu belajar sampai akhirnya saya bisa membanggakan ayah saya dengan mendapatkan beasiswa. Saya juga agak meragukan belajar saya karena saya pernah membaca buku seperti ini, isi kutipan bukunya. Surga adalah janji palsu untuk orang-orang yang tidak beruntung di dunia. Dan saya juga banyak membaca buku soal logika mistika. Mereka bilang kalau di dunia ini itu tidak ada, kalau misalkan kita gagal, nggak ada tuh yang namanya prinsip ada jalan yang lebih baik. Kalau menurut logika mistika, karena apapun itu bisa kita dapatkan kalau kita berusaha. Dan buku itu jujur membuat pikiran saya semakin lama semakin logis yang pada akhirnya banyak pertanyaan tentang Islam atau tentang agama yang tidak bisa dijawab atau nggak masuk ke logika. Tapi saya juga sadar Ustadz bahwa saking besarnya karunia Allah sampai manusia tuh kadang terlalu lemah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya juga sadar. Semenjak ayah saya meninggal entah kenapa otak saya semakin bertanya-tanya dan saya malas banget sholat. Nggak tahu kenapa, padahal sebelumnya alhamdulillah untuk sholat saya merasa tenang dan juga alhamdulillah 5 waktu. Tapi setelah ayah saya meninggal, bahkan untuk bangun subuh, untuk sholat subuh aja rasanya saya kayak nggak mau gitu. Tapi saya merasa bersalah. Tapi rasanya untuk sholat tuh berat, mungkin karena saya sakit hati juga dengan beberapa buku yang membuat saya bertanya-tanya dan saya nggak bisa jawab, padahal juga saya sadar bahwa saya manusia lemah yang tidak akan bisa menjawab, tapi nggak tahu kenapa berat banget untuk sholat. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa di saat yang sangat berat yang seharusnya saya mendoakan orang tua saya, kenapa saat itu juga yang bikin saya malas untuk sholat, padahal saya sayang sekali dengan ayah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menangkap pertanyaannya Mbak Jingga. Turut berduka ya Mbak atas kehilangan ayah. Langsung saja mungkin kami persilahkan kepada Ustadz Ridho untuk bisa menjawab. Bismillah. Saya izin boleh tanya, Mbak sayang sama ayah? Sayang. Banget? Banget. Nah, kalau memang sayang sama ayah, harusnya kita punya kesadaran, iman, bukan logika, iman. Bahwa saya harus nganterin cahaya ke dalam kubur ayah saya setiap hari. Sebagaimana yang disampaikan sama Nabi ketika ada seorang anak beristighfar untuk ayahnya, maka Allah akan hujani ayahnya dengan atau ibunya dengan cahaya-cahaya istighfar dari anak-anaknya. Jadi kalau kita cermati nih Mbak Indi, ada tahapan setan itu menggelincirkan beliau sampai akhirnya dicabut kesenangan dan kenikmatan untuk ibadahnya. Dimulai dari luka awal saat beliau masih mungkin kecil atau remaja, rumah tangganya orang tuanya dipisahkan. Itu luka. Akhirnya baca banyak hal yang nyatanya salah, ke kiri itu. Akhirnya mindsetnya lebih ke arah sekuler. Bukan mendekatkan sama Allah, tapi justru malah membuat jurang yang semakin dalam dan jauh bahwa
kok Allah tuh ya setega itu sama aku? Aku tuh lagi sayang-sayangnya sama orang tua aku, kenapa dipisahkan sama Allah? Yang satu jauh di sana, yang satu jauh di sini. Aku tuh pingin seperti anak-anak yang normal lainnya yang ketika pengen curhat cerita sama orang tua, dua-duanya ada. Tapi itu nggak terucap. Dipendam dalam jiwanya beliau bertahun-tahun. Makanya menganggap bahwa saya bisa berdiri dengan diri saya sendiri dengan banyak memasukkan informasi dan ilmu pengetahuan yang nyatanya bukan semakin membuat Mbak jadi akhirnya kuat, tapi justru malah melemahkan, bukan fisik dan kaki, tapi hati karena terlalu mengikuti logika yang banyak salahnya. Nah, dari sini Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amilan amalan salihat. Di surat Al-Furqan Allah mengatakan yuk mulai kita refleksikan diri kita. Bagaimana caranya? Kalau kita betul sayang sama ayah, sayang sama ibu, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita bayar bagi orang tua kita kecuali dengan setiap tetesan amal soleh yang kita kerjakan. Itu pertama. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa membayar jerih, lelah, capek dari orang tua kita, terutama ayah. Dulu kita bisa sekolah, kita bisa belajar, punya pakaian, walaupun harus terpisah secara jasad, secara raga, tapi ternyata ayah masih terus tetap memberikan rezeki-rezeki dan sebagian dari apa yang beliau dapatkan untuk kita kan. Maka saat beliau wafat, kewajiban kita menggerakkan hati kita kembali bahwa saya itu nggak akan pernah ada di muka bumi ini tanpa adanya ayah. Dan saya nggak akan bisa berdiri di atas kaki saya tanpa ada motivasi dan setiap nasihat baik dari ayah saya. Maka ketika ayah saya tidak ada balasan lain yang bisa aku kerjakan selain terus mengirimkan pahala dan kebaikan di dalam kubur dari ayah saya agar jalan beliau menuju akhirat terang benderang dengan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ada sedikit kisah Mbak Indi. Saya punya sahabat, teman-teman semuanya, sahabat jiwa. Dia itu bertato badannya. Dia salah satu bartender senior di salah satu bar di Jakarta. Dulu kerja di situ. Resign, pindah ke tempat yang insya Allah jauh lebih kondusif tanpa menghilangkan tatonya. Beliau cerita sama saya, Ustadz, saya nggak pernah sholat. Bagus kalau lu nggak pernah sholat. Loh, kok nggak pernah sholat dibilang bagus? Iya, lu udah jujur sama gua. Urusan lu nggak sholat itu urusan lu sama Allah. Tapi Ustadz, ya ampun, bertahun-tahun saya berumah tangga, ternyata istri saya itu nyebelin, cerewet, bawel, nuntut ini, itu, dan lain sebagainya. Teman-teman, saya bilang Mbak Indi sama beliau, mulai deh sholat 1-2 waktu dulu dalam sehari. Kalau untuk mengerjakan 5 waktunya terasa berat dan sulit. Kenapa? Karena kita perlu pembiasaan, teman-teman semuanya. Nggak bisa dipaksa, ya. Walaupun ini kita bukan bicara fikihnya, tapi bicara ketertarikan hati pada sesuatu yang menjadi syariat kita. Karena nggak semua orang punya kesadaran harus, oke, saya hijrah sholat 5 waktu. Nggak semua orang sampai pada level itu. Maka mulai dulu dari hal yang ringan, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Sekarang sholat 5 waktunya udah nggak tinggal sama sekali. Dan dia bilang apa? Istrinya makin cantik dan makin istimewa buat dia. Ini luar biasa. Saya berharap jadi pelajaran juga buat Mbak Jingga, paksa badan, tundukkan logika kita kepada hati dan iman kita bahwa saya seorang hamba, Allah minta saya ibadah, masa iya Allah udah ngasih saya hidup, tapi kita nggak mau berterima kasih sama Allah dan sama orang-orang di sekitar kita lewat ibadah yang kita kerjakan, terkhusus sholat. Masya Allah, jadi pilihannya ada di diri kita sendiri ya, dan semoga Allah melindungi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Begitu ya Mbak Jingga. Sahabat jiwa,
Allah menciptakan manusia ke dunia semata-mata untuk beribadah dan bersujud padanya. Itulah firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan bagi kita umat Islam, sholat adalah bentuk ketundukan tertinggi kita kepada Allah. Namun seringkali kita lalai dan berat rasanya untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu dalam bentuk sholat kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia kepada kita semua sebagai umat Islam. Dan sahabat jiwa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa malam ini. Saya Fahade Indi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa hanya di TV One yang tentunya dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah, mari kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghafur, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, kami sering berbuat zalim bukan hanya kepada diri kami sendiri tapi kepada orang lain ya Allah. Kami datang penuh dengan dosa dan maksiat kepadamu ya Allah, tapi kami yakin ampunanmu jauh lebih besar daripada amarahmu ya Allah. Maka ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, seluruhnya ya Allah, semuanya ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah yang membuat hidup kami sengsara ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami yang membuat Engkau murka kepada kami ya Allah. Dan hapuskan dosa-dosa kami yang membuat takdir kami buruk ya Allah. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik bagi kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang kami tidak memiliki pengetahuan baik di saat ini maupun di masa depan nanti ya Allah. Engkaulah yang maha pengatur ya Allah, maka aturlah, uruslah hidup kami dengan sebaik-baiknya. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa keluarga kami, dosa ayah bunda kami ya Allah. Jika memang mereka telah tiada, maka tempatkanlah ayah dan ibu kami di tempat yang terpuji ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, jadikan hidup mereka mulia ya Allah. Dan jika orang tua kami masih ada saat ini bersama kami, maka izinkan kami menjadi anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Jadikan kami bisa berbakti ya Allah dan membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kami ini fakir ya Allah, kami lemah ya Allah, kami tidak berdaya tanpa pertolonganmu ya Allah. Maka berikanlah segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.